Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi dengan Bu Iko. Mungkin ini adalah pertemuan pertama kalian dengan Ibu. Ibu mengajar matematika sekarang di kelas 7 ini. Nah, pada kali ini kalian masih belajar daring, masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tatap muka. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas tentang bilangan bulat. Nah, yang dibahas nanti itu bilangan bulatnya itu yakni pengertiannya, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi nanti kalian itu setelah tahu pengertiannya, kalian bisa membandingkan lalu mengurutkan bilangan bulat itu. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama, kalian itu memahami pengertian dari bilangan dan jenis-jenis dari bilangan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian memahami konsep bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, membandingkan bilangan bulat. Yang keempat, kalian nanti akhirnya itu bisa mengurutkan bilangan bulat. Oke, kita mulai saja ya. Kira-kira kalian tahu nggak bilangan itu kira-kira apa ya? Yang tahu kalian bisa komen jawabannya di komentar ya. Kemudian, nah ini dia. Bilangan itu adalah konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga untuk pengukuran. Jadi untuk hitung sama untuk ukur. Kemudian simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Jadi kalau kalian itu menghitung atau mengukur, kalian kan nanti akan menghasilkan angka kan? Atau juga disebut dengan lambang bilangan. Kira-kira coba perhatikan di sekeliling sekitar kalian, kira-kira yang ada angkanya itu apa aja? Misalkan kita yang pertama misalkan ini. Nah, ini itu adalah jam kan? Di jam itu kita bisa mengenal angka. Di sana itu ada angka 1 sampai angka 12. Ada juga Bu, jamnya itu yang nggak penuh, angkanya itu cuma ada 12, 3, 6, dan 9. Ada juga yang kayak gitu ya. Kalau yang normal itu biasanya itu 1 sampai 12. Kemudian kalian juga bisa melihat dari kecepatan juga. Di sini ada dalam mobil atau dalam motor juga ada. Kemudian nah ini nih, kita sekarang di bulan Agustus. Kalian mungkin familiar ya, ini itu apa? Kalender kan. Di kalender itu ada angka-angka. Nah, di kalender itu kan 31 hari. Nah, di sana itu ada angka 1, 2 sampai 31. Itu semuanya kan mirip-mirip ya, angkanya itu 1, 2, 3. Ternyata bilangan juga ada yang berbentuk ini nih. Mungkin masih ingat kalian waktu SD ada yang berbentuk pecahan, contohnya setengah, kemudian seperempat. Misalkan kalian disuruh oleh ibu memotong kue yang asalnya 1 itu menjadi setengah, kemudian dibelah lagi menjadi seperempat. Nah, itulah angka atau lambang bilangan. Kemudian jenis-jenis bilangan nih, yang pertama itu adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan asli ini contohnya itu seperti ini ya. Contohnya itu 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya. Ini bilangan asli. Jadi bilangan asli itu bilangan bulat, tapi dia itu positif ya. Kemudian setelah bilangan asli, waktu zaman dulu itu, jadi masih kayak sistem barter itu 1, 2, 3, 4. Nah, saat itu membutuhkan, dalam saat jual beli itu membutuhkan angka ini nih, bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah ini ada angka 0 di sini tuh ya. Muncullah angka 0. Nah, angka 0. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan itu maju nih, bilangan itu maju lagi. Ada yang namanya bilangan bulat. Nah, Bu, tadi Ibu menyebutkan di bilangan asli itu disebut bilangan bulat. Iya, karena kita lihat nih, bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang positif.
Jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian setelah 0 di sini ada berapa? Min 1 kan? Min 1, min 2, kemudian min 3 dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Bu, kalau bilangan rasional itu apa ya? Nah, kalau bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi dalam bentuk A per B nih. Kalau jadi bilangan rasional itu bisa dibentuk dengan A per B. Oke. Ingat ya, dalam bentuk A per B. Di mana A dan B itu bilangan bulat dan B itu berlainan. Asal B ini tidak boleh 0 ya. Tidak berlainan dengan 0. Jadi kalau penyebut ini dia itu tidak boleh 0. Nah, contohnya apa? Misalkan contohnya itu berapa? Setengah. Nah, setengah. Kemudian misalkan berapa lagi? 1/4 misalkan. Dan seterusnya. Jadi dia itu bentuknya itu bisa dibentuk dengan A per B ya, A per B. Kemudian juga bisa juga bilangan rasional itu misalkan ini 0,75 misalkan ya, 0,75. Nah, 0,75 ini bisa dibentukkan menjadi apa? Masih ingat waktu SD? 75/100 kan? Ini soalnya di belakang koma ini 2 angka kan ya. Jadi ini itu sama dengan 3/4. Nah, bisa juga kayak gitu. Kemudian ada juga yang misalkan ininya itu berulang, pecahannya itu berulang. Contohnya misalkan 0,33. Nah, yang 0,33 ini dia itu bisa juga dibentuk dengan 1/3. Atau juga ada dalam bentuk akar, tapi yang bisa langsung dihasilkan ya. Contohnya dari bilangan berpangkat. Misalkan akar 4 kan, akar 4 itu bilangan berpangkat dari berapa? 2 kan, 2 kuadrat ya, 2 kuadrat. Contoh lagi, misalkan akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Nah, ini adalah bilangan rasional. Bu, emang ini rasional ini bisa dibentuk gitu Bu, jadi A per B yang 5 bisa. 5 itu kan bisa dibentuk juga menjadi 2/1 kan. Contoh 2 itu menjadi 2/1. Kalau 5 itu bisa juga diubah menjadi 5/1. Nah, yang selanjutnya ada bilangan irasional. Kalau bilangan irasional ini contohnya itu ternyata tidak bisa dibentuk seperti ini ya. Nah, bilangan irasional itu misalkan contohnya itu ini nih, V misalkan. Kalian pernah waktu kelas 6 belajar lingkaran, ada yang namanya itu nilai V. Nilai V ini hasilnya ada yang masih ingat 3,14 kan? 14, kemudian 159 dan seterusnya. Ini bilangan V. Kemudian ada juga akar. Akar yang dia itu tidak bisa langsung dapat hasilnya ya, tidak bisa diubah ke bilangan berpangkat juga. Contohnya misalkan akar 2, ada nggak akar 2? Nggak ada kan, nggak ada nilai langsung, tapi dia itu nanti akan menjadi desimal ya. Itu hasilnya akar 2 itu 1,4, kemudian 1,4, kemudian 2 dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya, itu bilangan irasional. Nah, yang selanjutnya si bilangan rasional dengan bilangan irasional ini disebutlah dengan bilangan real. Disebut dengan bilangan real atau bilangan yang nyata. Nah, bilangan real ini jadi bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Rasional sendiri terdiri dari bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga nanti ada kelanjutannya. Ada yang namanya itu bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu nanti juga disebut dengan bilangan kompleks. Jadi yang namanya bilangan kompleks itu bilangan yang di dalamnya itu ada bilangan imajiner. Oke, yang selanjutnya yang Ibu bahas sekarang itu adalah bilangan bulat nih. Apa sih bilangan bulat itu? Nah, ini dia ya. Bilangan bulat itu adalah himpunan. Tadi di bilangan sudah dibahas kan ya, bilangan bulat. Himpunan yang terdiri dari bilangan bulat negatif,
kemudian 0, kemudian positif. Ini negatif, 0, dan positif. Kalau kita lihat di garis bilangan, bilangan bulat itu terdiri dari ini, mulai dari 0. Kemudian di sini ada bilangan bulat positif, kemudian ke sini itu ada bilangan bulat negatif. Jadi ini yang disebut dengan bilangan bulat ya. Oke. Nah, sekarang biar lebih jelas kalian ya, kita misalkan ada contoh nih. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, agar kaliannya lebih paham, Ibu akan memberikan ini sebuah koordinat ya di sini. Nah, di sini itu misalkan yang nomor pertama. Nomor pertama ini 10 di bawah 0. Nah, kita lihat nih di sini ya. 10 katanya tuh di bawah 0. Berarti kalau di bawah ke sini kan? Ke sini ya, ini bawah nih. Jadi pusatnya dia di 0 di sini, kemudian ke bawah ke sini. Nah, ke sini ke bawah. Ke sini arahnya ya, ke bawah. Berarti otomatis semakin ke bawah dia berarti semakin negatif. Berarti nah di sini itu jawabannya negatif 10. Ini sebagai ilustrasi aja ya gambar ini. Kemudian yang nomor 2, 5 km di atas permukaan laut. Kita misalkan yang ini itu adalah permukaan laut. Nah, yang garis horizontal ini permukaan laut. 5 km di atas permukaan laut, berarti ke atas kan? Nah, berarti positif 5. Berarti kita tulis saja 5. Kemudian yang selanjutnya 10 langkah ke kanan, misalkan posisi awal itu dianggap 0. Kita berdirinya di sini di 0 di sini. Kalian itu langkahnya ke kanan, berarti ke sini kan, ke kanan. Nah, ke kanan ke sini. Berarti ke kanan, berarti semakin ke sini dia semakin positif. Berarti positif 10. Berarti kita tulis di sini positif 10. Kemudian yang terakhir, 5 langkah ke kiri. Misalkan posisi awalnya itu 0. Jadi kita lihat dulu nih kalau mau ngitung itu posisi awalnya dia di mana. Misalkan posisi awalnya dia di 0 katanya tuh, 5 langkah ke kiri, berarti semakin negatif. Jadi ingat di sini tuh kalau ke sini itu apa? Kanan. Nah, ke sini tuh kanan. Kalau ke sini berarti atas kan ya? Atas. Nah, kalau ini udah ke sini itu ingat berarti ke kiri ya. Ini kata kuncinya. Kalau dia ke bawah berarti ya bawah ya, berarti negatif. Berarti 5 langkah ke kiri ini berarti negatif 5. Nah, ini ya. Oke, yang selanjutnya membandingkan bilangan bulat. Nah, seperti apa membandingkan bilangan bulat ini? Nah, kita lihat nih, bilangan bulat itu tadi ada negatif, kemudian ada bilangan bulat positif. Nah, di sini tips dan triksnya itu ingat, jadi kalau makin ke kanan ini, makin ke kanan dia semakin ke sini ya, semakin ke kanan dia itu maka nilai itu makin besar. Jadi makin ke sini itu makin besar nilai itu. Jadi makin besar ke sini itu ya. Nah, kalau ke sini itu arah ke sini itu makin ke kiri itu dia itu makin kecil ya. Kalau ke arah kanan makin besar, kalau ke arah kiri makin kecil. Nah, biasanya untuk membandingkan itu ada lambang-lambangnya, ada simbolnya. Nah, ini dibacanya yang ini berarti ini tuh lebih kecil, kemudian yang selanjutnya ini lebih besar, kemudian ini sama dengan. Nah, kalau yang ini beda kan ya sama yang atas, ada ini ada yang bawahnya. Ini tuh dibacanya lebih kecil sama dengan. Beda, kalau ini kan nggak ada garisnya ini ya, nggak ada sama dengannya. Kalau yang bawah ini, nah yang ini yang terakhir dibaca itu lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau kalian lupa ini ada juga nih, ada tips trik juga. Misalkan Bu, saya suka lupa nih tandanya itu kayak gimana nih. Misalkan kayak gini. Itu lebih kecil apa lebih besar ya? Kita tambah garis bantu ke sini lihat. Tek. Jadi huruf K kan, berarti kecil. Oh, lebih kecil. Kalau yang satu lagi misalkan lebih besar, kita buat juga misalkan di sini contoh. Ke sini ini gimana ya? Tarik tambah garis ini di huruf B kan, berarti ini lebih besar. Itu hanya untuk mengingat aja ya, takutnya kalian ketukar lebih kecil sama lebih besar. Kemudian nah ada contoh nih di sini, kira-kira menurut kalian angka 5 sama angka min 5 itu, negatif 5 itu lebih besar mana ya? Kita lihat di garis bilangan, angka 5 itu yang ini kan,
negatif 5 itu yang ini kan. Tadi kata ibu dari 0 ke kanan itu besar banget. Kalau dari 0 ke kiri itu kecil. Berarti lebih besar mana? Lebih besar yang positif 5. Berarti di sini penulisannya, karena di sini tuh 5 dulu, di sini berarti 5 lebih besar. Lebih besar itu gini kan ya? Lebih besar dari berapa? Negatif 5. Nah, kayak gitu ya jawabannya. 5 lebih besar dari negatif 5. Oke, yang selanjutnya kita latihan ya. Nah, kita lihat latihan nih. 89 sama 78. Lihat, angka awalnya sama puluhan kan? 7 juga puluhan. Nih, 8 sama 7. Gedean mana? Gedean yang ini kan? Berarti lebih dari. Sekarang Bu, tadi semakin ke kiri ini kan negatif dua-duanya ya. Berarti semakin negatif, berarti dia itu akan lebih kecil kan? Ini negatif 6. Kalau yang ini udah 10 nih, 100 kan yang ini. Berarti lebih kecil yang mana? Lebih kecil ini karena lebih negatif kan ya. Tapi kan Bu, angkanya ini lebih besar. Iya, lebih besar. Tapi kan dia semakin ke kiri tadi lebih kecil kan? Berarti negatif 67 sama negatif 100 itu lebih besar. Karena yang minus 100 ini lebih kecil. Nah, ini dia. Ini sama-sama angkanya nih. Sama angkanya 25, ini 25. Tapi yang ini negatif. Tadi kalau negatif itu kecil, kalau 25 itu ke kanan, dia itu positif. Ya, jadi ini nih tadi ingat di sini 0. Kalau ke sini tuh kan daerah negatif ya. Kalau ke sini tuh positif. Berarti negatif 25 sama 25 itu lebih kecil. Nah, sekarang nih 7.500. Nah, kita lihat nih 7-nya sama. Kemudian 5-nya juga sama. Kemudian ini 0 sama. Kemudian yang ini 5. Nah, ini 0, ini 5. Otomatis 0 sama 5 lebih apa? Lebih kecil kan? Berarti dia juga lebih kecil. Kayak gitu ya. Jadi lihat posisinya, puluhannya, satuannya. Jadi bisa juga kalian dilihat langsung dari puluhannya aja biar langsung. Tapi kalau misalkan puluhannya sama, contoh kayak yang tadi ini ribuannya sama nih, angka 7. Kemudian ini angka 5 sama, angka 5. Ininya juga 0 sama. Tapi yang ngebedainnya ini nih, si satuannya. Di sini 0, di sini 5. Otomatis dia lebih kecil. Nah, kayak gitu ya. Yang selanjutnya. Nah, mengurutkan bilangan bulat merupakan tadi menuliskan bilangan bulat tersebut itu dari nilai yang terbesar atau dari yang terkecil. Nah, jadi itu nanti tergantung soal. Jadi soalnya itu nanti maunya terbesar dulu atau terkecil dulu. Jadi ini nanti harus bertergantung soal ya. Ini itu tergantung soal. Oke. Jadi tergantung soal, dia maunya terbesar dulu atau terkecil dulu. Tadi tips triknya, kalau makin ke kanan diingat lagi makin besar, kalau makin ke kiri makin kecil. Nah, sekarang misalkan contoh itu mengurutkan suhu di bawah ini dari yang terdingin. Nah, ingat kalau terdingin ya, kalau suhu itu kalau dia itu mau dingin, kalian misalnya di rumah ada remote AC nih ya. Kalau misalkan kira-kira, kalau misalkan kalian mau dingin, angkanya itu semakin apa? Semakin kecil kan ya? Nah, berarti kalau misalkan dia terdingin, harus dari yang paling kecil. Ini tuh dari terkecil ya. Berarti kalian tuh harus mengurutkan dari yang terkecil, terpanas itu berarti besar kan? Ke terbesar. Jadi kadang soal itu nggak disebutin terkecil terbesarnya, tapi kalian harus paham dulu kalau suhu itu biasanya dingin itu angka itu lebih kecil, kalau panas itu lebih besar. Nah, kita lihat nih di sini mana yang paling kecil. Nah, suhu yang paling terkecil ini berarti kalian nyari angka yang paling negatif ya. Paling negatif itu berarti cari angkanya yang besar, tapi dia itu negatif. Lihat, di sini 2 sama 6. Lebih besar mana? Lebih besar yang 6 kan ya angkanya, tapi dia ada tanda negatif. Berarti dia paling kecil, berarti negatif 6
lalu negatif 2. Oke, yang negatifnya sudah habis. Nah, terus berapa? 4, 6, 10, 15. Otomatis 4 ya. 4, kemudian 6, oke. Kemudian 10, kemudian 15. Nah, jadi ini suhu ya, dari yang terdingin hingga yang terpanas. Terdingin itu dari yang paling kecil, berarti negatif 6, negatif 2, 4, 6, 10, dan terakhir 15. Oke, sekarang contoh soal penalaran ya. Misalkan di sini diketahui bilangan bulat positif K dan L. Nih, kalau kita lihat nih, K sama L itu terdiri dari berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini A-nya sama, kemudian B juga sama, C sama, D sama, E sama, F sama, G sama. Nah, yang membedakan di sini itu adalah 6, 5, kemudian H dengan 4. Jadi di sini tuh nanti kalian itu tergantung nilai H-nya. Apabila H-nya sama dengan nilai K akan gimana? Kemudian apabila kurang dari akan gimana? Jadi di sini tuh mungkin nanti ada banyak kejadian ya. Nah, yang pertama misalkan di sini jika di sini itu misalkan nilai K-nya ya. Jika misalkan nilai H, jika nilai H-nya itu sama dengan 4, misalkan sama dengan yang bawah nih. Kalau misalnya kita lihat kalau di sini tuh H, ini untuk melihatin aja ya ke sininya ya. Berarti di sini tuh 4, kemudian berapa? K 46 kan? Ini nilai K ya, biar kalian kelihatan di sini jadi 45. Nih, lebih besar kan? Nih, lebih dari kan? Ini apa? L. Ini contoh aja, biar memperlihatkan ke kalian lebih besar sama lebih kecilnya. Jadi jika nilai H-nya itu 4, maka di sini itu, maka nilai K-nya itu, maka nilai K akan lebih dari L. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat nih di sini. Jika nilai H-nya itu sekarang mau lebih dari 4 nih. Nih, mau lebih dari 4. H kan 4 ya. Mau lebih dari 4 kita ambil lah contoh. Lebih dari 4 berapa? 5 misalkan ya. Berarti di sini 56 kan? Di sini tetap 45. 56 sama 45 lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar kan? Di sini. Lebih besar kan? Di sini. Berarti maka K lebih dari L gitu. Nah, yang terakhir nih, jika nilai H-nya itu misalkan kurang dari 4, H-nya itu kurang dari 4. Misalkan di sini H-nya kan 4 nih, H-nya 4, berarti kalau kurang dari kalian pilih lah. Kurang dari 4 misalkan angka 3 ya. Berarti 36 kan? Sama tetap ini 45 juga. Berarti lihat 36 sama 45 kan lebih kecil kan? Maka, nah itu contohnya, maka K akan kurang dari L kayak gitu. Jadi ini untuk mengilustrasikannya ke kalian biar kelihatan lebih darinya ini contohnya. Jadi jawabannya tergantung nilai H-nya. Kalau H-nya sama dengan, maka K-nya itu nanti akan lebih dari. Soalnya satuannya kan K itu lebih besar, 6. Kalau H-nya lebih dari 4, contoh kita ngambil itu 5 tadi, 5 berarti akan lebih dari juga. Kemudian nilai H-nya itu kurang dari, maka nilai nanti K-nya itu kurang dari L, kayak gitu ya. Nah, itu tadi Ibu sudah membahas tentang bilangan, mulai dari pengertiannya, bagaimana cara membandingkannya, dan sampai mengurutkannya. Pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dan tidak puas ya, sehingga kalian bisa mencari lagi, bisa belajar lagi di rumah. Dan bila ada yang ditanyakan, kalian boleh komen di kolom komentar atau juga kalian boleh via WA, Japri juga. Oke, mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan dari rumah ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.